Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 25 September, judul renungan kita, Kepercayaan atau bukan kepercayaan? Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sepanjang tahun ini, kami telah melakukan perjalanan jauh ke masa lalu, menjelajahi kehidupan orang-orang dalam Alkitab yang kepercayaannya kepada Allah menjadi sumber iman dan kepercayaan kami sendiri. Kemudian, kita melihat kehidupan beberapa perintis yang lebih baru yang dalam mempelajari Alkitab menemukan kebenaran yang telah hilang dan terabaikan. Kesetiaan mereka menjadi warisan bagi kita, warisan yang terus berlanjut hingga saat ini dalam kehidupan kontemporer, dari mereka yang berusaha untuk menyajikan kebenaran-kebenaran ini kepada dunia. Ketiga, kami telah membahas beberapa nilai inti yang menyatukan kita dan mengidentifikasi kita sebagai anak-anak Allah. Pada kuartal terakhir ini, kita akan membahas kepercayaan-kepercayaan yang lebih khusus yang mengidentifikasikan kita sebagai orang Kristen Masai Advent hari ke-7. Kita akan belajar sedikit tentang masing-masing dari 28 kepercayaan dasar yang menyatukan kita. Hal yang paling penting untuk dipahami mengenai kepercayaan-kepercayaan ini adalah bahwa kepercayaan-kepercayaan ini bukanlah sebuah kredo yang absolut seperti halnya beberapa denominasi lain yang memiliki kredo. Para perintis kami telah melihat kredo-kredo manusia, meskipun tampaknya didasarkan pada Alkitab, menjadi garis pemisah yang mengarah pada korupsi di dalam gereja-gereja, atau bahkan penganiayaan dan kematian bagi mereka yang tidak setuju. Pada tahun 1861, 2 tahun sebelum Gereja Masai Advent hari ke-7 secara resmi dibentuk, J.N. Lockborough membuat pernyataan ini dalam koran Advent Review dan Sabat Herald, sekarang Adventist Review. Langkah pertama dari kemurtadan adalah membangun sebuah kredo yang memberitahu kita apa yang harus kita percayai. Yang kedua adalah menjadikan kredo tersebut sebagai ujian persekutuan. Yang ketiga adalah menguji anggota-anggota dengan kredo itu. Keempat, untuk mengecam mereka yang tidak percaya pada pengakuan iman itu sebagai bidah. Dan kelima, untuk memulai penganiayaan terhadap mereka yang demikian. 8 Oktober 1861. Anak-anak, bukan berarti kaum Advent tidak mempercayai hal-hal tertentu dan dengan sangat teguh. Selama bertahun-tahun, mereka telah bertemu bersama di lumbung dan ruang keluarga karena banyak gereja yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak lagi diterima kecuali jika mereka berhenti berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dan nubuat akhir zaman. Pada pertengahan tahun 1840-an, mereka mulai memegang hari Sabat hari ke-7. Bagaimana mereka bisa berpegang teguh pada keyakinan ini tanpa menjadi kaku? Anak-anak,
Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Pencipta yang tidak berubah, Engkau telah memimpin umat-Mu selama ribuan tahun. Dengan ketidakpercayaan dan kepercayaan yang menyimpang di semua sisi, Engkau tetap memelihara segelintir orang yang setia. Saya ingin menjadi salah satu dari segelintir orang yang setia itu. Amin.